dan nih Maumere. Nah, seperti apa pendengar ya, kenaikan harga paspor yang sudah ditetapkan ya di 18 Oktober 2024 lalu. Kita akan mengetahuinya bersama Ibu Maria Pantisyawondo yang merupakan Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere. Selamat pagi Bu Maria, salam sehat. Selamat pagi Bu, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Maria ya untuk info waktunya pagi hari ini ya, meskipun kemarin sempat tertunda ya karena beberapa alasan. Nah Bu Maria, ini terkait dengan kenaikan harga paspor yang ditetapkan pada 18 Oktober 2024 lalu, ini seperti apa nih Bu kenaikan harganya nanti? Jadi untuk saat ini di kantor imigrasi Maumere sendiri kita masih menggunakan tarif yang lama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Itu hanya ada di dua harga, 350.000 dan 650.000. Namun yang terbaru ini belum kami laksanakan karena akan diberlakukan pada tanggal 17 Desember 2024. Oke, nah untuk kenaikan nanti yang akan diberlakukan pada 17 Desember di kantor imigrasi Maumere ini, Bu Maria, seperti apa besarannya? Baik, ada 4 jenis paspor yang akan diberlakukan penyesuaian tarifnya. Yang pertama itu paspor non-elektronik atau biasa disebut paspor biasa yang masa berlakunya 5 tahun dengan harga 350.000. Yang kedua, paspor non-elektronik dengan masa berlaku 10 tahun dengan harga 650.000. Yang ketiga itu paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun di harga 650.000. Dan yang keempat paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun di harga 950.000. Begitu Ibu. Oke, jadi ada 4 harga nih Bu Maria ya untuk paspor biasa dan paspor elektronik, dan perbedaannya ini di durasi ya, di waktunya ya, untuk berapa lama nih paspor ini digunakan. Nah untuk paspor biasa dan paspor elektronik ini apa pembedaannya Ibu? Untuk paspor biasa dan paspor elektronik ini sekilas itu sama, dari bentuk bukunya, warna bukunya yang sama-sama hijau, jumlah halaman dalam bukunya yang sama-sama 48 halaman. Namun tetap ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama itu pada harga. Paspor elektronik lebih mahal dengan paspor biasa. Terus bagi paspor elektronik itu ada chip yang terletak di halaman depan paspor yang kegunaannya itu untuk menyimpan bentuk wajah dan sidik jari pemiliknya. Sementara pada paspor biasa itu tidak memiliki chip. Nah, ini perbedaannya, Ibu. Oke, tapi untuk penggunaannya, pemanfaatannya ini sama ya Bu ya? Tapi ada kalau keunggulannya itu lebih unggul di paspor elektronik. Seperti apa ini Bu keunggulannya? Keunggulannya itu kalau paspor elektronik itu bisa memiliki layanan AutoGate. Layanan AutoGate ini adalah kemudahan dalam proses pemeriksaan keimigrasian di bandara, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Sementara pada paspor biasa itu tidak mendapatkan layanan AutoGate. Ini keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah untuk paspor elektronik itu bebas visa ke negara Jepang, baik untuk kunjungan untuk wisata, untuk bisnis, untuk kunjungan keluarga, atau kunjungan yang lainnya dalam waktu 15 hari dengan masa berlaku paspor 3 tahun. Sementara bagi paspor biasa itu tidak memiliki bebas visa untuk ke negara Jepang. Baik, jadi ini beberapa keunggulan yang dimiliki oleh paspor elektronik ya, sehingga memang harganya sedikit lebih tinggi ya dari paspor biasa karena ada chipnya dan juga beberapa keuntungan lainnya. Kemudian Ibu Maria, untuk kepengurusan dari paspor ini, paspor biasa dan juga paspor elektrik, berapa lama nih waktu yang digunakan? Karena kita tahu di Flores ini kan hanya di Maumere dan juga di Labuan Bajo kalau saya tidak salah ya untuk proses keimigrasian ini. Benar. Untuk proses pembuatan paspor sendiri itu 3 hari kerja, Ibu. Oke, 3 hari kerja saja, ya. Syarat dan mekanismenya ini seperti apa nih Bu Maria?
persyaratan paspor biasa dan persyaratan paspor elektronik itu sama. Yang pertama itu harus ada KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah atau akte perkawinan bagi yang sudah menikah. Untuk mekanismenya itu kami mengikuti SOP yang ada. Jadi yang bersangkutan harus datang sendiri ke kantor imigrasi tanpa diwakilkan. Bawa serta berkas persyaratan asli dan fotokopi satu rangkap. Setelah itu petugas akan melakukan pengecekan data. Jadi pada data KTP, kartu keluarga, akte kelahiran itu harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Oke, baik. Nah, jika sudah lengkap, maka akan dilakukan proses pengentrian data. Setelah itu dilakukan pembayaran. Pembayaran ini sendiri tidak dibayarkan di kantor imigrasi, Ibu, tapi dibayarkan di kantor pos atau di bank, di mana saja itu boleh. Walaupun buatnya di Maumere, boleh dibayarkan di kantor pos Larantuka atau di bank Larantuka, itu boleh. Setelah pembayaran, maka pengambilan paspor itu 3 hari setelah pembayaran. Oke, Ibu. Jadi ini mekanismenya cukup mudah nih Ibu ya, dan bahkan dengan serba online bisa dibayarkan di mana saja. Nah, beberapa waktu lalu juga ada informasi bahwa bisa nih secara online, tapi ini kan harus datang sendiri ke kantor imigrasi. Ini seperti apa nih Ibu Maria? Kalau yang online ini merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu namanya M-Paspor. Jadi bisa diajukan dari rumah secara online, masukkan data semuanya, pemberkasan. Setelah dinyatakan lengkap oleh kami, yang bersangkutan harus ke kantor untuk pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. Demikian itu. Oke, baik. Jadi memang secara online ini dimudahkan untuk pengisian data awalnya saja nih Bu Maria ya. Tapi tetap untuk data yang lebih spesifik harus ke kantor imigrasi terdekat. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana dengan pengurusan paspor bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun? Terkadang juga ketika orang tua ke luar negeri membawa serta anak nih Bu Maria. Nah, ini seperti apa? Untuk pengurusan paspor bagi anak yang di bawah 17 tahun itu harus didampingi oleh orang tua. Orang tua kandungnya harus ada. Terus ada penambahan persyaratan berupa akte perkawinan orang tua, KTP ayah dan ibu, akte kelahiran anak. Dan untuk pengurusan paspor ini pada saat ini untuk anak itu masa berlakunya hanya sampai 5 tahun bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun. Namun dengan adanya peraturan yang terbaru yang baru diundangkan 18 Oktober 2024, nah itu kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya bagi pembuatan paspor anak di bawah usia 17 tahun. Oke, baik. Jadi untuk anak 17 tahun ini kemungkinan juga mungkin akan berubah nih dari sisi syarat dan juga harganya? Itu yang kami belum bisa pastikan, Ibu. Baik, kita akan menunggu bersama nih Bu Maria ya, seperti apa nih aturan perundang-undangannya. Kemudian Bu Maria, sejauh ini bagaimana animo masyarakat dalam pengurusan paspor di Kanin Maumere ini sendiri? Kalau dari animo masyarakat ya, itu pengurusannya standar, Ibu, selama ini sesuai dengan keperluan ke luar negeri. Oke, baik. Iya, ini dari masyarakatnya. Baik. Dan untuk sosialisasi terkait dengan kenaikan harga paspor yang akan diberlakukan nanti pada 17 Desember 2024 kepada masyarakat, ini seperti apa yang dilakukan oleh kantor imigrasi Maumere, Ibu? Untuk saat ini yang sudah kami lakukan adalah mengedukasi melalui media sosial dan media online-nya milik Kanin Maumere. Kedepannya akan kami lakukan sosialisasi ke masyarakat, Ibu. Oke, baik. Yang terakhir Bu Maria, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kenaikan harga paspor di Kanin Maumere dan juga ini semua tempat ya sama dengan harga yang sama nih Bu Maria, dan juga untuk pemberlakuan nanti? Yang mau kami sampaikan itu yang pertama bahwa kenaikan harga paspor ini kami menyesuaikan dengan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor, sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan akan kami imbangi dengan peningkatan layanan publik yang akan berkelanjutan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria untuk informasinya pagi hari ini ya. Semangat selalu dan semoga tetap setia dalam pengabdian kepada masyarakat, Ibu.
Terima kasih Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Ibu Maria Pantisia Wondo yang merupakan Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere.